teman-teman, selamat bergabung kembali di YouTube channel Annyeong Chingu, akun belajar bahasa Korea yang akan nemenin kamu belajar bahasa Korea dari dasar. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas materi yang ada di bab 1, yaitu bab soge atau bab perkenalan. Di video sebelumnya kita sudah belajar beberapa nama-nama negara dalam bahasa Korea dan juga belajar beberapa nama-nama profesi dalam bahasa Korea dan juga belajar bagaimana cara mengucapkan salam dalam bahasa Korea. Dan untuk tata bahasa yang kita sudah pelajari di sesi sebelumnya itu ada 3, yaitu tata bahasa imira, tata bahasa imika, dan penggunaan partikel en dan nen. Oke, untuk di sesi yang kedua ini kita akan langsung mengerjakan latihan-latihan soal yang masih ada hubungannya dengan bab di pelajaran yang pertama, yaitu bab soge, bab perkenalkan. Langsung saja. Untuk nomor 1, perhatikan gambar dan tulisan dalam bahasa Korea seperti yang ada pada contoh. Di sini ada nengwon yang artinya adalah pegawai bank. Kemudian ada wesawon yang artinya adalah pegawai kantoran. Dan ini ada eisa yang artinya adalah dokter. Kemudian ada sonsengnim yang artinya adalah guru. Dan di sini contohnya kita bisa melihat bahwa gambar ini memperlihatkan seorang murid. Seorang murid dalam bahasa Koreanya adalah hakseng. Oke, langsung kita mengerjakan di gambar yang berikutnya. Gambar yang berikutnya terlihat ada seorang guru. Dalam bahasa Korea, guru adalah 맞아요. 선생님. Kita tulis di sini. 선생님. Kemudian di soal nomor 2, dia bekerja di Byongwon. Byongwon adalah rumah sakit. Rumah sakit. Berarti di antara keempat jenis pekerjaan ini, manakah yang bekerja di rumah sakit? 맞아요. Jawabannya adalah eisa. Kita tulis di sini eisa. Kemudian di gambar yang ketiga, kita melihat ada seorang laki-laki yang sedang membawa tas kerja. Biasanya pekerjaan dari seorang seperti ini adalah pegawai kantoran. Oke, dari keempat kalimat yang ada di atas, manakah yang berarti pekerja kantoran? Semita wesawan. Itu kita langsung tulis di sini Sawon. Kemudian di sini di gambar nomor 4 ada keterangan eneng. Eneng artinya bank. Maka gambar ini merujuk pada seseorang yang bekerja di bank. Apakah nama profesi seorang yang bekerja di bank? 맞아요. Jawabannya adalah enengwon, pegawai bank. Sampai di sini saya harap teman-teman bisa mengerti perintah dari soal dan cara mengerjakannya. Kita ulangi sekali lagi. Dalam bahasa Korea, murid adalah hakseng. Kemudian guru adalah sonsengnim. Dan seseorang yang bekerja di rumah sakit dan membawa stetoskop di sini, dia adalah dokter. Dalam bahasa Korea disebut eisa. Kemudian untuk pekerja kantoran dalam bahasa Korea disebut hwesawon. Dan seorang yang bekerja di bank disebut enengwon. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan perintahnya. Pilihlah satu yang berbeda kategori. Contoh, Ilbon.
Ilbon artinya adalah negara Jepang. Kemudian yang kedua ada Chungguk. Chungguk artinya negara Cina. Dan yang ketiga ada Irem. Irem artinya nama. Dan yang terakhir ada Indonesia, yang artinya negara Indonesia. Dari keempat kata ini, manakah yang berbeda kategorinya? Ya, jawabannya adalah Irem. Karena ketiga ini membahas tentang nama-nama negara. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Pilihlah yang berbeda kategori. Yang pertama ada Gongmuon, yang artinya PNS, pegawai negeri sipil. Dan yang kedua ada Kanosa. Kanosa. Kanosa artinya adalah perawat. Dan yang ketiga ada Hoju, yang artinya Australia, nama negara Australia. Dan yang terakhir ada Jubu, yang artinya ibu rumah tangga. Nah, dari keempat kata ini mana yang berbeda kategori? Jawabannya adalah Hoju, Australia. Karena yang lainnya membahas tentang jenis-jenis pekerjaan dalam bahasa Korea. Ada Gongmuon, ada Kanosa, dan ada Jubu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita melihat ada kata yang pertama yaitu eneng. Eneng artinya adalah bank. Kemudian ada hakwa. Hakwa. Hakwa artinya adalah pelajaran. Pelajaran. Dan kemudian ada kata berikutnya yaitu hakseng. Hakseng artinya adalah murid. Dan yang terakhir ada haksengjeng. Haksengjeng yang artinya adalah kartu pelajar. Oke, berarti dari keempat kata ini manakah yang berbeda kategori? Dari eneng, hakwa, hakseng, dan haksengjeng. Jawabannya adalah eneng. Nih, macam yang berbeda kategori adalah eneng karena yang lainnya membahas tentang hal-hal yang seputar sekolah. Dan nomor 3. Nomor 3 yang pertama kita ada Vietnam, yang artinya nama negara Vietnam. Dan kemudian ada Malaysia, yang artinya nama negara Malaysia. Kemudian ada Mongol, yang artinya nama negara Mongolia. Kemudian yang terakhir ada Sonsengnim, yang artinya guru. Dari keempat kata ini, manakah yang berbeda kategori? Ya, jawabannya adalah Sonsengnim. Karena ketiga kata sebelumnya membahas tentang nama-nama negara. Lanjut ke soal nomor 4. Yang pertama ada Anio. Anio artinya tidak. Kemudian
Yang berikutnya ada annyeonghaseyo yang artinya apa kabar. Kemudian yang ketiga ada annyeonghi keseyo yang artinya selamat tinggal. Dan yang terakhir ada annyeonghi gaseyo yang artinya selamat jalan. Maka manakah yang berbeda kategori dari keempat kata ini? Ya, jawabannya adalah annyeong. Karena ketiga di antaranya adalah membahas tentang macam-macam ucapan salam dalam bahasa Korea. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Saat kita menyelesaikan sebuah latihan di dalam soal atau buku-buku pelajaran bahasa Korea, kita harus memperhatikan perintah soalnya terlebih dahulu dan contoh pengerjaannya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini perintah soalnya adalah perhatikan gambar berikut dan tulislah seperti contoh. Di contoh kita dianjurkan untuk menulis nama negara. Di sini ada Miguk. Miguk dengan ada gambar orang. Berarti diharapkan kita mengerjakan di sini adalah kita menjelaskan bahwa orang ini berasal dari Amerika. Karena Miguk artinya Amerika. Berarti yang dimaksud di sini adalah seseorang ini berasal dari Amerika. Bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Korea? Yaitu Miguk saram imira. Dia adalah orang Amerika. Dia saram orang Miguk Amerika. Oke. Langsung kita selesaikan keempat soal ini sesuai dengan contoh pengerjaan yang ada di atas. Nomor 1 di sini dijelaskan ada ilbon, seorang wanita, dan ada kata ilbon. Berarti maksudnya dari soal ini adalah bagaimana cara mengucapkan bahwa dia orang ini berasal dari Ilbon. Ilbon artinya Jepang. Langsung aja ditulis sesuai dengan contohnya. Yang pertama, tulis
Lanjut ke soal nomor 4. Kita baca dulu perintah soalnya. Perhatikan gambar berikut dan lengkapilah kalimat di bawah ini. Ada 4 jawaban yang tersedia, 4 pilihan jawaban yang tersedia. Yang pertama, ada annyeonghasimika yang artinya apa kabar. Tapi ini dalam bentuk formal ya teman-teman, atau lebih sopan. Dan yang kedua ada annyeonghi keseyo yang artinya selamat tinggal. Kemudian ada annyeonghi gaseyo yang artinya selamat jalan. Kemudian yang terakhir ada 반갑습니다 yang artinya senang bertemu dengan Anda. Oke, kita langsung saja melihat soal nomor 1 dan kita lihat percakapannya. Di sini ada 2 orang yang saling melambaikan tangan, ada pria dan wanita. Ini pasti mereka saling menyapa. Dan A berkata annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Maka dari keempat jawaban ini manakah yang paling tepat untuk menjadi jawaban B? Dan jawabannya adalah annyeonghasimika. Annyeonghasimika. Jadi keduanya sama-sama saling menanyakan kabar. Oke, untuk soal yang nomor 2. Di sini ada 2 orang perempuan. Yang satu yang gambar B, dia ada di dalam rumah dan melambaikan tangan kepada perempuan A yang meninggalkan rumah. Oke, si perempuan A ini mengatakan annyeonghi keseyo yang artinya selamat tinggal. Berarti si perempuan B menjawab apa teman-teman? Karena dia masih ada di rumah. Iya, si perempuan B akan menjawab annyeonghi gaseyo yang artinya selamat jalan. Oke, untuk seseorang yang tinggal, dia akan mengatakan selamat jalan. Untuk seseorang yang berpamitan, dia akan mengatakan selamat tinggal. Seperti itu ya. Oke, untuk soal yang ketiga, ada gambar 2 orang sedang juga melambaikan tangan. Oke. Yang pertama, yang A, dia mengatakan annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Yang artinya selamat jalan. Oke, ini kata masih seputaran ucapan salam ya teman-teman. Berarti yang B menjawab apa? Yang B menjawab apa? Yang B menjawab annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Yang artinya selamat tinggal. Seperti itu. Atau boleh juga karena semuanya sama-sama pergi, kedua orang ini sama-sama pergi, si B menjawab annyeonghi gaseyo juga boleh karena semuanya sama-sama pergi. Seperti itu. Oke, dari sini bisa dipahami teman-teman. Kita langsung move ke soal berikutnya yang membahas tentang tata bahasa atau munbob. Kemarin kita sudah membahas di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang imida yang berasal dari kata ida yang artinya adalah. Cuman imida ini dalam bentuk formalnya ya teman-teman, bentuk formal dari ida. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu apa perintah soalnya. Perintah soal nomor 1, perhatikan gambar berikut dan tulislah seperti contoh. Di sini ada Isa. Isa artinya dokter. Nah, ini ada gambar seorang laki-laki dengan pekerjaan sebagai
dokter. Jadi maksud dari soal ini adalah jelaskan bagaimana cara mengucapkan bahwa seseorang ini adalah seorang dokter. Nah, jawabannya adalah saya 저는 의사입니다. 오케이. 저는 의사입니다. 저 artinya saya. 는 adalah partikel penanda topik. Partikel penanda topik. Nen partikel penanda topik dalam kalimat. Dan Isa artinya dokter. Imira artinya adalah. Karena Jo di sini dia berakhiran huruf o, maka dia berakhiran vokal. Berakhiran vokal sesuai rumusnya berarti kata benda ditambah nen. Kalau berakhiran vokal. Jika berakhiran konsonan, kata benda ditambah en. Oke. Ini untuk munbobnya ya teman-teman. Munbob en dan nen penggunaannya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Di sini ada hakseng. Hakseng ada bacimkah teman-teman di sini? Berakhiran apa hakseng? Hakseng berakhiran ieng, berarti berakhiran konsonan. Kalau berakhiran konsonan berarti pakai en. Oke, berarti kita tulis di sini. Untuk sayanya tetap 저는. Saya tetap pakai 저는 karena dia ingin menjelaskan saya adalah seorang murid. Oke, cara menulisnya dalam bahasa Korea adalah 저는 학생. Untuk imida ada tidak ada bacim langsung tempel imida. Baik berakhiran konsonan maupun berakhiran vokal, jika ditempelkan di imida dia langsung aja ditempel imida. Oke. Nah, kalau soal nomor 2. Di sini ada 관광 가이드. 관광 가이드. Pemandu wisata. Pemandu wisata. Oke. Berarti saya adalah seorang pemandu wisata. Oke, dalam bahasa Koreanya bisa kita tulis 저는, jo lagi pakai karena berakhiran vokal pakainya nen. 관광 가이드입니다. Untuk imida ada atau tidak ada bacim atau berakhiran vokal maupun berakhiran konsonan langsung tempel imida tanpa spasi. Oke. Kemudian soal nomor 3 ada 회사원 yang artinya pekerja kantoran. Oke, sekarang kita kasih nama ya. Kita coba kasih nama laki-laki ini adalah Minsusi. Misal namanya Minsusi. Berarti Minsu kira-kira punya berakhiran apa teman-teman? Dia berakhiran vokal. Akhiran vokal. Berarti kalau akhiran vokal untuk partikel penanda topiknya dia akan memakai apa? Jika berakhiran vokal dia memakai nen. Berarti Minsunen boleh atau Minsusinen karena si tetap berakhiran
vokal dia tetap pakai nen. Hwe sa won imita. Oke, boleh langsung minsunen atau minsusinen, boleh, dua-duanya boleh. Yang artinya minsu adalah seorang pegawai kantoran. Oke. Kemudian di sini ada lagi soal yang keempat, yaitu sonsengnim, yang artinya adalah guru. Oke, guru. Kita coba kasih nama lagi ya di sini. Misalnya ini adalah Pak Subin. Pak Subin. Pak Subin. Oke. Pak Subin Shi, atau boleh langsung saja Pak Subin. Kita pakai Bang Pak Subin aja ya, biar dia berakhiran konsonan. Karena ada nien di bawah, dia berakhiran konsonan, berarti ada bacim nien, ada akhiran huruf n di situ. Oke, langsung saja. Berarti kalau kita ingin ngomong Pak Subin adalah seorang guru. Oke, berarti bahasa Koreanya adalah Pak Subin en. Kenapa en? Karena kalau berakhiran konsonan dia pakainya en. Kata benda tempel en untuk partikel penanda topik. Pak Subinen sonsengnim imita. Atau kalau mau pakai Pak Subin si, berarti dia berakhiran ditempel apa? Ditempel nen. Pak Subin shinen sonsengnim imita. Oke. Jadi di sini paham ya teman-teman? Bedanya kalau kita pakai Pak Subin dia ada huruf konsonannya. Jadi untuk partikel penanda topiknya pakainya en, karena kalau kalau konsonan harus pakai yang en. Kalau ada akhiran konsonan dia harus bertemu en. Tapi jika dia tidak memiliki bacim atau tidak berakhiran konsonan melainkan berakhiran vokal, shi di sini berakhiran huruf i, yaitu vokal, maka dia menempel dengan partikel penanda topiknya nen. Seperti itu. Oke, dari sini paham teman-teman? Ya. Sekali lagi, untuk mengerjakan latihan materi dalam bahasa Korea, perhatikan dulu perintah soalnya dan contoh pengerjaannya, lalu bisa langsung mengerjakan soal-soal sesuai dengan contoh yang terlampir di atas. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan tata bahasa Imida, sekarang kita akan mengerjakan soal yang berhubungan dengan tata bahasa Imika, yang artinya untuk menanyakan sesuatu, yaitu apakah. Oke, langsung saja kita perhatikan perintah soalnya. Perhatikan gambar berikut dan tulislah seperti contoh. Contohnya, di sini ada Migu, artinya Amerika. Dan ini ada gambar orang. Maksudnya adalah di sini dipertanyakan apakah dia berasal dari Amerika atau apakah dia orang Amerika. Cara menuliskannya dalam bahasa Korea adalah Miguk saram imika. Miguk saram imika, yang artinya apakah
dia orang Amerika. Imika artinya apakah, saram artinya orang, miguk artinya Amerika. Seperti itu ya teman-teman cara membacanya. Oke, langsung kita masuk ke soal yang pertama. Ilbon. Ilbon berarti Jepang. Oke, berarti kita diminta untuk menanyakan apakah dia orang Jepang. Bahasa Koreanya berarti Ilbon kita tulis dulu. Ilbon. Saram imika. Udah kan? Di soal nomor 2 ada Jungguk. Jungguk artinya Cina. Berarti kita diminta untuk mengartikan apakah dia orang Cina. Oke, bahasa Koreanya adalah Jungguk ditulis dulu. Jungguk. Lalu kata tanyanya Jungguk saram imika. Apakah dia orang Cina? Seperti itu. Dan yang ketiga ada Indonesia. Nah, artinya Indonesia. Kita diminta menanyakan apakah dia orang Indonesia. Bahasa Koreanya Indonesia. Ditulis dulu. Saram imika. Oke. Yang terakhir ada Hanguk. Artinya Korea Selatan. Kita diminta untuk menanyakan apakah dia orang Korea Selatan. Bahasa Koreanya Hanguk saram imika. Nah, seperti itu ya. Kita selesaikan soal-soalnya sesuai dengan perintah soal dan contoh menjawabnya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita ke partikel en dan nen. Nah, partikel en dan nen itu merupakan partikel penanda topik dalam sebuah kalimat. Oke. Saya ulangi sekali lagi untuk rumus dari partikel en dan nen. Cara penggunaannya melekat pada kata benda untuk menjelaskan topik dalam sebuah kalimat. Dan apabila ada bacim atau akhiran konsonan, maka kata benda ditambah en. Jika tidak ada bacim atau akhiran vokal, maka kata benda ditambah nen. Nah, kita langsung lihat soal yang pertama. Lingkarilah jawaban yang benar untuk perintahnya. Berarti di sini di soal nomor 1 ada jo, en atau nen, haksen imita. Kita lihat. Jo berakhiran huruf vokal, maka dia tidak ada bacim. Kalau nggak ada bacim berarti pakainya adalah nen. Jonen haksen imita. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Ada nurushi. En atau nen kongmuon imita.
Nurushi en atau nen, pegawai negeri sipil. Kongmuon pegawai negeri sipil. Kita lihat shi berakhiran huruf i. I adalah huruf vokal. Berarti nurushi pakainya untuk partikel penanda topiknya adalah nen. Nurushinen kongmuon imida. Nuru adalah seorang PNS artinya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ada C irem en atau nen Kiminchun imira. Oke, kita lihat irem berakhiran huruf miem atau m, berarti dia berakhiran huruf konsonan. Untuk konsonan berarti pakainya n, berarti jawabannya adalah n. Iremen Kiminchun imira, yang artinya nama saya. Irem itu nama, C itu saya, nama saya Kiminchun imira adalah Kiminchun. Oke, soal nomor 4. Ada wawan shi berakhiran huruf i. I adalah huruf vokal, maka dia pakainya nen. Oke, berarti wawan shi nen jubu imira. Wawan shi adalah seorang, ini bapak rumah tangga ya maksudnya teman-teman ya. Bapak rumah tangga. Jubu itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Jubu yang artinya mengurus rumah tangga. Oke, nomor 5 ada lagi isaram. Kita saram memiliki akhiran konsonan miem. Konsonan berarti kalau konsonan dia pakai n. Isaraman budisi imita, artinya orang ini adalah budi. Isaram artinya orang ini, budisi imita artinya adalah, dan budi adalah budi. Seperti itu. Tapi kalau di sini teman-teman misal seperti contoh nomor 4. Kalau tanpa si, misal tanpa si hanya wawan aja, berarti tempel en atau nen. Misal hanya wawan, en atau nen, jubu imita. Dia pakai apa teman-teman? Wawan berakhiran huruf nien, berarti dia adalah konsonan. Jika konsonan, berarti dia pakai n. Jadi wawanen jubu imita. Seperti itu juga boleh. Nah, untuk sesi yang kedua ini kita sudah mereview beberapa latihan materi yang berhubungan dengan kosakata negara, kemudian kosakata jenis-jenis pekerjaan dalam bahasa Korea, dan kosakata mengucapkan salam dalam bahasa Korea. Kita juga sudah mengerjakan beberapa soal yang berhubungan dengan tata bahasa imira, imika, dan penggunaan partikel en dan nen. Oke, untuk itu
dalam sesi yang kedua ini video pembelajarannya sampai sini. Semoga dari video ini teman-teman bisa lebih menambah skill teman-teman dalam belajar bahasa Korea. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel YouTube Annyeong Chingu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.